Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi ya. Dan kali ini kita akan bahas masalah teori ya. Kemarin kita sudah praktek, kita sekarang teori seperti itu. Oke, teori yang pengen saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah beberapa kebiasaan ya yang akan membantu menjaga psikologi trading kita tetap bagus teman-teman. Jadi saya di sini akan menjelaskan 4 buah kebiasaan yang harus saya jaga dalam keseharian saya untuk psikologi trading tetap bagus. Jadi psikologi trading yang bagus itu adalah orangnya tenang ya, kemudian tidak emosian ya, tidak emosian. Kemudian dia dalam mengambil keputusan itu tidak tergesa-gesa ya, alias sabar ya. Baik itu profit maupun rugi juga dia sabar ya. Jadi dalam analisa dia sabar menunggu momentum ya, apapun hasilnya dia akan tenang. Nah, bagaimanakah caranya untuk membentuk pribadi yang seperti itu gitu? Karena banyak orang itu sebenarnya bisa analisa, banyak orang sebenarnya bisa teknik trading, cuman sayangnya mereka tidak bisa mengendalikan diri, yang sehingga ya teknik yang tadinya bagus itu nggak mereka pakai gitu karena mereka tidak bisa mengendalikan diri karena psikologi tradingnya kacau gitu teman-teman ya. Oke, jadi sebagai seorang trader saya menjaga betul keempat hal ini untuk menjaga psikologi trading yang bagus. Oke, apakah saja hal tersebut teman-teman? Saya akan bahas selengkapnya pada kesempatan kali ini ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu untuk promo yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di broker XM kalau kalian daftar itu kalian bisa ikut yang namanya edukasi gratis. Kalian masuk ke menu sebelah kiri, cari menu lebih banyak di sini, kemudian klik menu edukasi. Nah, di sini kalian bisa buka video edukasi ya. Ini dari para pakar, dari para ahli ya. Kalian bisa belajar secara gratis, ada banyak videonya. Nah, kemudian teman-teman kalian bisa buka menu edukasi live. Nah, di sini kalian bisa belajar juga dengan para ahli dari broker XM ya di ruang lanjutan Indonesia, atau ikuti live-nya ya. Simak jadwalnya masing-masing di sini karena suatu saat mungkin bisa berubah ya. Pembicaranya ada di sini dan materinya apa saja kalian bisa ikuti. Selama kalian sudah punya akun dari broker XM, kalian bisa ikut secara gratis. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun, kalian bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, hal pertama yang harus saya jaga setiap hari ya, itu adalah mengelola keinginan atau keserakahan dengan baik. Jadi begini teman-teman, awal mula psikologi trading seseorang kacau itu ketika serakah berlebihan atau keinginan berlebihan teman-teman. Jadi saya selalu menjaga diri saya untuk tidak berkeinginan yang berlebihan. Jadi setiap hari pada saat saya hendak mau melakukan trading ya, bahkan teman-teman bisa tonton di setiap praktek trading saya selalu bilang bahwa alah nanti sedapatnya aja gitu ya. Saya nggak pernah yang kayak oh ya saya harus dapat banyak ya, saya harus cepat kaya dan lain sebagainya. Karena kalau saya keinginan berlebihan itu nanti akan memicu yang namanya overtrading ataupun overload. Di semua praktek trading saya selalu realistis teman-teman. Ini nanti bisa saja kena stop loss ya, saya selalu bilang seperti itu. Dan banyak sekali video saya yang memang juga kena stop loss ya, teman-teman cek aja di YouTube akhirnya kena stop loss. Itu banyak video saya teman-teman. Ya, nah baik itu di channel prayoga.id maupun di channel praktisi forex. Oke ya, jadi keinginan itulah yang harus kita jaga dengan baik. Ya teman-teman jangan mudah terpancing ya ketika ada orang melakukan flexing dan lain sebagainya, sehingga teman-teman keinginannya naik gitu. Nah ketika teman-teman keinginannya naik, otomatis nanti tradingnya jadi lebih berbahaya. Mengelola keinginan bukan berarti kita hidup tanpa keinginan ya, tapi kita harus tetap realistis dan tidak berlebihan. Oke, kita harus sadar, oh ya modal saya itu katakanlah cuman $2.000 gitu. Kalau saya menginginkan profit yang $2.000 juga, maka saya
tidak realistis gitu. Makanya dengan $2.000 ya sebulan, mungkin saya cuma pengen $200 gitu. Ini masih realistis. Jadi ketika kita naikkan keinginan kita, maka otomatis kita akan menaikkan resiko dalam akun trading kita. Makanya yang harus kita jaga setiap harinya adalah keinginan kita. Teman-teman percaya deh, kalau teman-teman keinginannya kecil-kecil aja dan yang gak aneh-aneh dan selalu realistis, akun teman-teman itu pasti awet ya, dan pasti bisa berkembang dengan stabil dan aman. Tapi ketika teman-teman keinginannya berlebihan, naik berlebihan, pasti akunnya jadi nggak awet, bisa rugi besar bahkan margin call. Oke, sekarang adalah hal kedua teman-teman ya. Hal kedua yang harus saya jaga, kebiasaan yang kedua adalah membiasakan diri memiliki keuangan yang bagus. Jadi teman-teman semuanya, salah satu penyebab psikologi trading kacau adalah keuangan yang buruk. Kenapa? Karena trading akan tertekan. Jadi saya selalu membiasakan diri saya bahwa akun trading yang saya punya itu tidak tertekan sama sekali. Maksudnya gimana? Dari kebutuhan setiap hari saya sudah cukup dari sumber-sumber yang lain. Ini penting sekali, karena kalau teman-teman keuangan kesehariannya kacau, udah pasti nanti teman-teman akan menekan akun tradingnya. Ya, contoh, wah hari ini belum profit nih, gimana caranya dong gitu. Ya, minggu ini belum withdraw nih, gimana caranya dong, butuh banget duit soalnya. Akhirnya tradingan teman-teman akan jauh lebih tertekan ketika akun trading kalian tertekan dengan kebutuhan. Makanya saya itu harus terbiasa setiap bulannya dan sampai kapanpun kalau bisa ya, itu memiliki kondisi keuangan yang bagus agar akun trading saya tidak di bawah tekanan. Dan kalaupun ya amit-amit nih, kalaupun suatu saat saya memiliki kondisi keuangan yang sulit, saya tidak akan trading teman-teman. Dan ini buat teman-teman juga sebagai catatan penting, bahwa kalau teman-teman keuangan setiap hari makan saja susah, itu kalau trading itu pasti berantakan, gak bakalan tenang teman-teman. Ya memang trading itu bukan untuk orang yang lagi merintis, misalkan cuma punya uang 5 juta dan dia trading hanya dari situ saja, nggak punya sumber yang lain, itu pasti akan sangat tertekan. Ya, jadi saran saya ketika teman-teman masih keuangan kesehariannya masih sangat berantakan, kerja aja dulu teman-teman. Kalau memang sudah mapan, sudah ada uang bulanan dan lain sebagainya, ada uang dingin, nah itu baru gunakan untuk trading, sehingga teman-teman akun tradingnya tidak ada tekanan sama sekali. Itu adalah hal kedua yang saya selalu jaga untuk menjaga psikologi trading, yakni memiliki keuangan yang mapan. Yang ketiga teman-teman, yakni disiplin. Disiplin itu akan akan menjaga psikologi trading, karena kalau kita disiplin itu akan membentuk kebiasaan ya, terutama dalam hal menjaga saldo atau money management. Kalau sudah disiplin teman-teman, itu pasti akan selalu melakukan hal tersebut, sehingga akunnya itu aman dan psikologi tradingnya aman. Jadi ini merupakan sebuah hal yang selalu saya jaga ya dalam trading. Bahkan kalau teman-teman lihat, baik itu di channel Praktisi Forex maupun prayoga.id ya, semua praktek trading saya itu pakai stop loss, nggak ada yang nggak pakai stop loss. Lotnya ideal, tekniknya pun sama teman-teman. Jadi disiplin itu sangat penting, terutama dalam hal money management. Karena ketika kita disiplin money management, kita hanya akan rugi, bukan MC ya, bukan loss besar gitu. Kenapa? Karena ketika kita rugi besar atau MC, itu psikologi pasti akan kena.
entah itu emosi, entah itu pengen balas dendam dan lain sebagainya. Tapi dengan kita disiplin menjaga money management, maka kita hanya rugi ya, tidak akan loss besar. Itu jauh lebih menjaga psikologi daripada margin call atau loss besar. Kemudian teman-teman, kebiasaan saya yang keempat dalam menjaga psikologi trading yang bagus adalah selalu selalu menggunakan trading plan yang jelas. Jadi tidak keluar dari trading plan, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita keluar dari trading plan itu akan kacau, termasuk psikologi trading kita. Trading plan saya buy kapan, sell kapan ya. SL bagaimana, TP bagaimana, itu jelas banget. Dan saya harus ada dalam aturan yang saya buat. Banyak trader awalnya sudah bagus, sudah punya aturan. Ya, mereka sudah bikin kayak garis-garisnya, rulesnya masing-masing. Tapi ketika mereka melanggar ini, mereka psikologi tradingnya akan kacau. Jadi saya usahakan diri saya untuk terus ya menjaga trading plan yang jelas. Kalau teman-teman sering lihat video trading saya, pasti entry saya sama dasarnya. Zona penting, pola candlestick, time frame-nya time frame gede. H4 plus D1. Udah itu aja. Dan itu terus yang saya pakai. Itu sebagai bukti bahwa saya itu selalu menggunakan rules atau saya menggunakan aturan yang sama terus menerus, teman-teman. Oke ya, jadi itu adalah beberapa kebiasaan yang saya lakukan ya agar menjaga psikologi trading tetap santuy, teman-teman.